Oke teman-teman, kita semua ini kan bagian dari berbagai macam kelompok ya. Ada keluarga, geng di kantor, bahkan komunitas game online. Tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa sih rasanya beda banget? Ikatan sama keluarga, sama ikatan sama rekan kerja, kok rasanya lain? Nah ternyata ada loh cara klasik yang bisa bantu kita membedah semua ini. Coba deh, bayangin ya, gimana rasanya waktu lagi ngumpul sama keluarga besar dibandingin pas lagi rapat mingguan di kantor? Beda banget kan? Cara kita ngobrol, kewajiban kita, semuanya kerasa beda. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, jawabannya itu ada di pemikiran seorang sosiolog keren, namanya Ferdinand Tonies. Dia bilang, pada dasarnya, semua kelompok sosial itu bisa dibagi jadi dua tipe utama. Dua dunia yang sangat kontras. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita masuk ke dunia yang namanya Gemeinschaft. Gampangnya, ini adalah dunia yang berpusat pada kekuatan kita. Jadi, apa sih Gemeinschaft ini? Coba bayangin deh, sebuah kelompok yang ikatannya itu dalam banget, kuat, alami, dan rasanya tuh bakal selamanya. Hubungannya nggak dibuat-buat, bukan karena ada maunya, tapi benar-benar tulus dari hati. Itulah inti dari Gemeinschaft. Atau dalam bahasa Indonesia, sering disebut juga paguyuban. Contoh paling gampangnya apa? Ya keluarga. Jelas banget kan? Ikatan kita sama orang tua, sama saudara, itu kan bukan karena kita tanda tangan kontrak. Nggak ada tujuannya. Murni karena hubungan darah. Karena rasa sayang yang dalam. Nah, itu dia, Gemeinschaft. Eits, ternyata nggak berhenti di situ. Ikatan batin di dalam Gemeinschaft ini bisa kita pecah lagi jadi 3 jenis. Penasaran kan? Yuk kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama ada Gemeinschaft of Blood atau ikatan darah. Nah, ini yang paling jelas ya. Ini soal keluarga, keturunan. Terus yang kedua ada Gemeinschaft of Place. Ini ikatan yang muncul karena kita tinggal di tempat yang sama, berdekatan. Misalnya tetangga di desa yang rukun banget yang saling bantu. Dan yang ketiga ada Gemeinschaft of Mind. Ini ikatan yang lahir dari kesamaan pikiran, ideologi, atau bahkan hobi dan keahlian yang sama. Nah, sekarang siap-siap ya. Kita bakal loncat ke dunia yang jadi kebalikannya. Selamat datang di dunia Gesellschaft. Kalau tadi tentang kita, sekarang fokusnya pindah ke aku. Lihat deh perbedaannya. Complang banget kan? Kalau Gemeinschaft itu rasanya abadi, emosional. Nah, Gesellschaft ini sifatnya sementara dan super rasional. Yang satu dasarnya ikatan hati, yang satunya lagi, ya sekedar kontrak atau kepentingan. Bener-bener dua kutub yang beda. Jadi, Gesellschaft atau patembayangan itu adalah panggung kehidupan publik kita. Ini adalah tempat orang-orang ngumpul, tapi seringnya tuh karena kebetulan aja. Setiap orang di dalamnya ya tetap individu yang mandiri. Hubungannya sementara, dangkal, cuma buat mencapai tujuan tertentu. Udah, gitu aja. Contohnya? Wah, ada di mana-mana. Coba deh pikirin hubungan kamu sama mbak-mbak kasir di minimarket. Atau hubungan kamu sama orang dari departemen lain buat satu proyek kantor. Profesional kan? Rasional. Ada tujuannya, yaitu biar kerjaan beres. Nggak ada tuh ikatan batin yang mendalam. Nah, itulah esensi dari Gesellschaft. Oke, biar makin nempel di kepala, yuk kita bandingin langsung keduanya. Kita adu head to head biar perbedaannya makin jelas. Dan FYI, konsep yang kita obrolin dari tadi ini bukan karangan bebas loh. Ini beneran teori fundamental. Seperti yang bisa kalian lihat nih dari materi sumber aslinya, pembagian antara Gemeinschaft dan Gesellschaft ini udah jadi dasar banget di ilmu sosiologi buat ngertiin cara manusia berkelompok. Nah, tabel ini nih ngerangkum semuanya dengan apik. Coba kita bedah bareng-bareng. Pertama, dasar persatuannya. Di Gemeinschaft itu karena ikatan batin yang kuat. Di Gesellschaft cuma kumpulan kebetulan. Terus, sifat ikatannya. Yang satu alami dan kekal, yang satunya lagi sementara dan dangkal. Dan ini yang paling penting nih, rasa kepemilikan diri. Di Gemeinschaft, kita ngerasa jadi bagian dari sebuah kita. Sementara di Gesellschaft, kita ya tetap aku, seorang individu yang terpisah. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan paling gampangnya, intinya tuh begini. Gemeinschaft itu soal menjadi bersama, menjadi satu kesatuan. Sedangkan Gesellschaft itu soal melakukan sesuatu bersama. Ada tujuannya. Simple, tapi dalam banget kan maknanya. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar teori jadul di buku ya. Setiap hari, kita semua ini sebetulnya bolak-balik di antara dua dunia ini. Pagi-pagi kita ada di kehangatan Gemeinschaft di rumah, siangnya kita masuk ke interaksi fungsional ala Gesellschaft di kantor atau di pasar. Keduanya ini benar-benar membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani hidup.
Nah, ini nih yang bikin mikir. Di zaman serba digital kayak sekarang, dengan semua komunitas online, grup WhatsApp, pertemanan di media sosial, kira-kira kita lagi menciptakan bentuk baru dari game and chef yang tulus, atau kita sebenarnya cuma nambahin lebih banyak gesel chef yang dangkal ke dalam hidup kita? Coba deh direnungkan. Menurut kalian gimana?